Baik, saudara-saudara, kini kita bertemu dengan pendukung berat Pak Prabowo Subianto. Selamat malam, Bang Rama. Selamat malam. Mari kita tanya-tanya alasannya. Bang, Ya, apa alasan Anda memilih Pak Prabowo Subianto? alasannya dia itu yang pasti ya ganteng, Ah, prima, oke. keren, Iye, gagah, siap. perkasa, ya kan, Oke. tentara. Terus, Apalagi ya? Ya, yang pasti gemoy. gemoy ya. Iya. Oke. Terus, apa yang Anda sukai dari sosok Prabowo? Yang saya sukai dari sosok Prabowo ini, dia itu dari kemiliterannya, Dia jiwa militer. jiwa militer. Dia Mm-mm. memimpin ribuan prajurit saja Mampu. mampu di Mm-mm. luar kepala ya kan. Iya, Apalagi memimpin masyarakat Indonesia iya. pasti bisa. Tadi kalau memimpin tentara di luar kepala, kalau memimpin Indonesia bukan kepala keluar, bukan? Bukan. Bukan ya? Bukan. Oke, siap. Ya. Terus program apa yang Anda sukai dari Pak Prabowo dan Gibran? Program yang saya sukai yang pasti ya, karena saya orangnya suka makan. Ah, Ya, itu yang program apa itu? makan. Makan siang dan susu gratis ya kan? Enak Ah, sekali itu, nggak beli kita susu ya kan? ah. Kalau Terus 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 yang program dia yang pernah dikatakan, pokoknya kita harus memajukan Indonesia, kita harus memandirikan Indonesia agar ditakuti di seluruh negara ya kan? ya seluruh Di negara, seluruh dunia. betul, seluruh dunia, betul. Kita harus jika kita naik mobil, mobil buatan Indonesia. Oke. Jika kita naik motor, motor buatan Indonesia, ya kan? Ya. Pokoknya kita jangan tergantung dengan negara Intinya lain. Made in Indonesia ya, Bang, Made ya? in Indonesia, harus Buatan mandiri, sendiri ya. buatan sendiri. Jadi kita bahan-bahan nggak akan diekspor keluar tuh, Bang. Tidak, Kita buat sendiri. kita buat sendiri. Ya. Terus, apakah Anda yakin Pak Prabowo akan menang menjadi presiden 2024? Harus yakin, satu putaran itu. Kalau misalkan tidak, Berarti 2 putaran. apakah yakin menang? Yakin. Alasannya Alasannya pendukung dia banyak. banyak ya. Iya, seluruh provinsi. Hmm, Banyak dia itu. dan Pak Jokowi juga ya ikut Ya, campur Pak di Jokowi situ. ada di belakangnya. Hmm. Apalagi Mas Gibran itu kan anaknya Pak Jokowi. Oh. Nggak mungkin dia berdiam diri. Kan sudah dikatakan PSI ya kan, Hmm. menang pasti menang. Nah disitulah dia mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Oke, siap. Kalau misalkan Pak Prabowo itu nggak dibantu Jokowi, apakah dia akan menang, Bang? Pasti menang. Pasti menang. Kalau misalkan Pak Jokowi berpindah haluan untuk mendukung Pak Ganjar, Tidak mungkin. Tidak alasannya? mungkin. Alasannya karena anaknya ada di situ. Oh, pasti Pak Jokowi akan membela anaknya Membela ya. anaknya. Tapi kan dulu Pak Ganjar sudah pernah memperjuangkan 2 kali periode loh. Pak Jokowi itu menjadi presiden dan Pak Ganjar itu membela mati-matian lah, memperjuangkan mati-matian agar Pak Jokowi menjadi presiden. Ya memang. Tapi kan yang kita tahu saat ini kan Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo dengan anaknya itu. Terus apa yang Anda inginkan setelah Pak Prabowo itu terpilih menjadi presiden 2024? Yang pasti kalau dia benar terpilih menjadi presiden, Ah, yang saya inginkan terutama perkampungan. kenapa dengan perkampungan? Perkampungan ini kan otomatis apa jalannya itu pasti jelek-jelek kan? Susah. Nah, susah. Kita kadang mau ke kota aja susah. Betul. Begitu kan? Harus pakai ojek, bayarnya mahal. Amang di desa itu Mobil nggak bisa masuk. belum dicor atau jalannya, belum diaspal. Belum. Iya, masih jalan apa itu? Itu masih jalan tanah merah paling bebatuan kayak gitu Tanah malah. merah bebatuan ya. Nanti kalau hujan musim hujan itu malah makin susah. Makin susah ya. Jadi harusnya itu dicor seperti bikin jalan tol itu kalau perawaan itu daerah perawaan perdesaan itu. Jadi Gitu. yang Anda inginkan yang jelas satu infrastruktur jalan ya. Terus selain itu yang pasti saya ini kan petani ya Pak betul, ya. Betul. Saya ini petani. Jadi petani itu kan membutuhkan pupuk. Ah, Saat ini itu pupuk itu sangat mahal sekali bagi mahal kita. ya. Iya. Terus harga padi segitu-gitu aja. Jadi yang Anda inginkan kita sulit untuk maju kalau seperti itu terus. Yang saya inginkan yang pasti pupuk subsidi itu dosisnya harus ditambah. Harganya yang pasti diturunkan lah. ya biar petani mampu untuk membeli. Seperti itu. Terus yang pasti harga padi, harga sawit, ya singkong itulah yang sebanyaknya kan, itu dinaikkan lah. Nah, nanti kalau jalannya udah enak, harga dinaikkan, harga-harga hasil petani dinaikkan, otomatis kita bisa lebih maju. Terus bagaimana dengan petani yang kata kabar kebanjiran, Bang? Kebanjiran itu sebenarnya pemerintah yang zaman dulu itu sudah membuatkan tanggul ya, itu untuk membendung air yang dari luar supaya tidak ke dalam, ya kan, tidak masuk ke dalam.
Tapi apalah daya, kita kan tetap ada air hujan dari atas. Nah, itu yang tidak bisa kita bendung. Nah, namun kan kita bisa solusi dari mesin penyedot, ya kan? Nah, ya itulah, kalau bisa kita minta keringanannya dari situ. Ya nggak apa-apa jika memang itu bisa diusahakan lah, mudah-mudahan ya. Seperti mesin itu kan, mesin penyedot itu. Kalau masyarakat suruh beli sendiri urunan misalnya kayak gitu, iuran ya, sokongan ya, sokongan, ya nggak mampu lah, karena itu kan harganya mahal. Kalau yang kecil-kecil mah iya, tapi kan nggak mampu, percuma. Baru disedot keluar udah penuh lagi yang di dalam. Jadi yang diinginkan dari Pak Prabowo itu menanggulangi masalah banjir. Masalah banjir. Yang pasti walaupun kita di sini memang ya nggak bisa dipungkiri kita hidup di bawah bendungan Wairarem itu ya. Jadi mau nggak mau, entah setahun sekali, 3 tahun sekali, itu pasti terjadi banjir karena curah hujan yang begitu lebat juga. Ya tetap kita pasti akan kebanjiran. Tapi kalau ada mesin itu kemungkinan nggak separah yang sudah-sudah. Gitu. Terus kabarnya nih Bang, kalau prediksi Anda berapa puluh hektar petani yang sekarang mengalami gagal panen? Kalau hektarannya ya banyak sih ya, sekitar kalau dipersentasekan itu sekitar 40% lah. Gagal panen? Iya. Gara-gara banjir? Iya. Minta dong sama Pak Prabowo biar ditanggulangi ya. Ya kita yang pasti ya minta keringanan lah. Ya kan ada bisa solusi dari bantuan bibit, obat-obatan atau apa, kan itu bisa dari situ membantu masyarakat. Bukan bantuan perahu. Bukan, kalau perahu berarti kita mengharapkan banjir besar. Ya kan, seperti Nabi Nuh. Terus ada lagi Bang, keinginan Anda selain infrastruktur, terus pupuk, terus penanggulangan banjir gitu? Ya sepertinya udahlah itu aja ya. Itu ya. Untuk anak sekolah bagaimana cerita itu? Untuk anak sekolah ya, untuk bantuan dana bos itu ya ditingkatin lagi lah. Asik. Supaya bisa lapangannya itu bisa lebih tinggi lagi, biar kalau nggak musim hujan seperti ini kayak sawah loh, bisa ditanamin padi kalau dibajak itu. Iya kah? Jadi di depan sekolahan itu bisa ditanamin padi. Bisa ditanamin padi. Jangankan kita mau upacara, ya kan, kita turun dari lantai kelas aja, ini sepatu udah kotor, udah ya? Basah. Karena kedalaman air itu, karena lapangannya rendah. Kalau bisa dipaping lah ya. Kalau bisa dipaping, ya kan, kita nggak punya dana untuk itu. Terus bagaimana kalau misalkan Pak Prabowo jadi, apa yang Anda inginkan buat saudara-saudara kita yang tidak bisa makan di jalan? Ya kan ada program itu tadi, makan siang gratis, susu gratis. Lalu bagaimana dengan makan malam dia, makan pagi dia? Ya namanya manusia itu kan dikasih pikiran ya kan untuk berusaha. Jangan karena udah diberikan program seperti itu terus kita tumpang tangan, kasihan, ya kan. Gimana, kita nggak ada kemajuan juga. Nah, program Bapak Prabowo ini kan hanya meringankan, bukan sepenuhnya menafkahi dia itu kan. Nah terus kan Anda tadi bilang bahwa Anda itu petani ya. Lalu bagaimana Anda mendapatkan bantuan susu dan makan siang gratis ketika Anda masih Daud misalkan terus tanam gitu? Ya kalau itu sih ya nggak apa-apa lah jika saya nggak dapat, nggak sampai ke saya. Yang pasti kan saya kan sebagai petani padi, kalau soal makan nasi saya nggak kekurangan lah. Yang penting pupuk diturunin yang penting pupuk sama harga padinya itulah dinaikin. Nah, pupuk diturunin, harga padi dinaikkan, dan jalan juga dimudahkan, dibikin lebih yang baik. Lebih baik lagi. Seperti itu aja udah sangat membantu kalau saya. Sudah berapa tahun Anda di kampung ini? Saya ini Puja Kesuma. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Iya. Jadi saya hidup di Sumatera ini, di kampung ini sudah kurang lebih 29 tahun. 29 tahun. Iya. Apakah kampung Anda sudah disentuh oleh pemerintah pusat terkait masalah pembangunan infrastruktur jalan? Tentunya ya PUPR lah kan gitu. Menteri-menteri yang sekarang PUPR kan Pak Basuki Rahmatul. Iya. Ya itu sedikit. Sedikit ya. Hanya sedikit. 5% paling lah. Dari 100%? Iya. 5%. 5% dari 100%. Iya. Parah sekali itu ya. Parah sekali. Oke Bang, terakhir ya, pertanyaan saya terakhir, kata-kata bijak dong buat Pak Prabowo Gibran untuk Pilpres 2024. Kata-kata bijak untuk Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Tetap semangat, tetap optimis untuk kemenangan. Terus jangan pernah menyerah intinya untuk membangun semangat negara Indonesia. Oh itu Bang. Iya. Oke,
Terima kasih Bang Rama atas pertanyaan yang sudah dijawab. Oke teman-teman, itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu hanya keinginan kita. Semoga terkabul ketika Pak Prabowo menjabat Presiden 2024. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.